Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengunjungi Basnas Kabupaten Lahat untuk memperoleh penjelasan terkait Lahat. Begini penjelasannya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton Badi Channel dimanapun Anda berada, pada saat ini saya beruntung dapat mewawancarai secara langsung pengurus Basnas Kabupaten Lahat. Dan ini lengkap ya. Pak, kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh penjelasan langsung terkait Basnas Kabupaten Lahat. Pak, mungkin bisa disampaikan Basnas itu apa supaya masyarakat tahu. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Secara singkat, Badan Amil Zakat Nasional berdiri di Kabupaten Lahat sejak periode 5 tahun lalu, dan ini baru menginjak periode kedua. Berdasarkan diplak dalam Undang-Undang Nomor 23 2011 yang merupakan badan atau lembaga pemerintahan non struktural. Atas zakat, Pak ya. Berarti kan Pak, Basnas ini menangani zakat dari umat ke penerima ya. Nah, zakat apa saja Pak yang ditangani oleh Basnas? Apa hanya sekedar zakat fitrah atau ya, ada yang lain ya? Sebelum masuk kepada teknis operasional di lapangan, kami perlu jelaskan juga kepada Bapak dan secara umat Kabupaten Lahat secara khususnya bahwa pimpinan di Basnas ini ada 5. Satu ketua, yang kedua wakil ketua 1 membidangi pengumpulan zakat itu sendiri, yang kedua wakil ketua 2 membidangi pendistribusian dan pengelolaan zakat, wakil ketua 3 Pak Haji Semi masalah keuangan dan pelaporan. Oh, bagi-bagi tugas ya. Tuh, ini pekerjaan. Yang keempat, komandan kami yang termuda, yaitu bidang SDM dan administrasi sekretariat. Dari masing 4 ini, apapun keputusan yang diambil harus diplenokan. Itulah keputusan Basnas Kabupaten Lahat. Oh, jadi tidak hanya sesuai dengan perintah ketua. Konsepnya begitu, tapi finalnya diplenokan. Oh ya, seperti bersama ya. Sehingga konsiderannya itu Basnas. Nah, sekarang tadi belum Bapak jawab. Zakat apa saja yang diterima oleh Basnas ini? Sesuai dengan namanya, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Klasifikasi zakat banyak. Antara lain zakat mal atau zakat harta. Zakat mal dan harta ini pun ada rinciannya. Termasuklah zakat pertambangan, galian C, zakat profesi, para dokter, zakat pada BUM, M dan BUMD yang berada di Lahat, ASN dengan segala klasifikasinya, baik guru maupun jabat struktural, kecamatan, SKPD, Kopemda dan sebagainya, termasuk Kemenak dan dilakukan oleh Malang. Menangani seluruh sumber zakat ya. Betul. Nah, oke Pak ya. Jadi artinya semua sumber zakat itu seluruh diakomodir oleh Basnas. Setelah terakomodir Pak, ini disalurkan kemana? Nah, itu kan harus jelas ini Pak. Ya, salurkan kemana? Ya. Siapa penerima zakat itu ya? Basnas setiap awal tahun menyusun rencana anggaran dan kerja Basnas itu sendiri. Jadi bertitik tolak dari anggaran itulah kerja Basnas. Jadi Basnas tidak membuat program jalanan, dan program ini disahkan oleh Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada bidang lil fuqara wal masakin itu diutamakan. Hampir pendapatan 1 tahun itu 52% khusus untuk fakir miskin. Ini satu asnaf ya? Ya, satu asnaf. Ya, terus? Kemudian untuk amil ada haknya 1/8 dari itu. Jadi kalau kami 5 pimpinan ini betul dan operasional dan instingnya tidak mengambil zakat ataupun infak karena ada hibah dari Pemda, tetapi untuk anak-anak kita diambil ada satu asnaf haknya, anak-anak yang banyak di sekretariat itu. Kemudian ghorimin, orang yang berhutang, apapun lembaga perorangan yang berhutang terkait hutang karena untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, itu kita sabilillah. Orang yang berjuang jalan Allah, para penyuluh agama, dai, daiyah, mubaligh,
guru ngaji, marbot dan segalanya itu. Ini pos-pos yang kita berikan selama ini, dan alhamdulillah mungkin yang masih sangat kecil posnya itu ya. Mu'alaf ya. Nah, mu'alaf karena jarang ini. Ya mu'alafnya perlu jarang. Iya, jarang. Pasti sedikit Pak ya. Ya. Nah, jadi 8 nasab terpenuhi ya. Betul. Ya. Terus ini Pak, kami perlu pertegas bahwa bagaimana untuk kesejahteraan petugas Basnas sendiri? Kan Basnas punya karyawan, punya tim kan. Ya. Silakan bagian tiga menjelaskan karena dia. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa amil itu punya hak buat zakat, untuk zakat itu 12,5%, berarti 1/8 dari Ya, yang amilin masuk. Itulah yang digunakan untuk gaji para amilin kita yang bertugas ada di Diambilkan dari zakat yang 1/8 itu. pemasukan itu ya. Nah, kemudian karena di Basnas ini ada juga dana infak yang masuk. Ini dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan berapa untuk ambil. Oh iya untuk infak. Tapi keputusan dalam hal ini ditetapkan untuk hak amilin operasional Basnas itu 10% dari dana infak yang masuk. Infak ya. Ya, 10%. Nah, inilah yang dijumlahkan nanti bisa untuk membiayai amilin dan juga operasional kantor. Karena operasional kantor itu 70%. Samping ada dana hibah juga ya. Dana hibah Ya. Dana hibah itu untuk gaji dan juga memang hal tertentu operasional, misalnya perjalanan dinas segala macam. Oh, kalau ini ya, kalau untuk gaji dan perjalanan dinas itu dari dana hibah ya. Kalau untuk operasional kantor diambilkan dari Coba masyarakat tahu. Infak sedekah. Nanti dikira masyarakat habis untuk perjalanan dinas. Operasional kantor juga. Hibah itu dana operasional kantor. Sebagian ya. Sebagian tadi. Tapi sebagian kecil diambilkan dari minum segala macam itu ya. Minum Ya. segala macam itu ya tidak ada dari dana hibah itu. Jadi ambilkan dari pembagian dari dana infak tadi Ya. 10%. Barangkali ini untuk season terakhir ada himbauan pada masyarakat Pak, yang saat ini kan bulan puasa sudah mau Idul Fitri, bagaimana? Ya tuh nambahin ya. Silakan siapa ya? Menghimbau kepada masyarakat Pak, mungkin salurkanlah zakat melalui Basnas. Kalau udah jadi kayak gitu. Basnas Kabupaten Lahat mengimbau kepada umat Islam yang memang sudah masuk kepada wajib untuk zakat, ya, kalau zakat fitrah ataupun zakat lain-lainnya, serta ya ada sukarela untuk menyumbangkan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Kami himbau supaya segera di bulan-bulan Ramadan yang berkah ini untuk menyalurkan ke Basnas Kabupaten Lahat ini. Terima kasih. Ya, silakan kalau masih ada lagi Pak. Jadi Badan Amil Zakat Nasional itu Pak, itulah satu-satunya badan resmi yang mengelola zakat di Indonesia. Ya. Ya. Jadi dengan demikian tidak diharapkan lagi ada di masjid-masjid membuat badan amil sendiri-sendiri. Kalau di masjid-masjid harus dibuat unit pengumpul zakat. SK-nya dari Badan Amil Zakat ini. Kami yang meng-SK-kannya. Jadi tidak boleh lagi buat badan amil sendiri-sendiri, itu ilegal yang model itu. Yang legalnya itu unit pengumpul zakat, disingkat UPZ, untuk di masjid-masjid atau di kantor-kantor itu UPZ namanya. Kami sini yang mengeluarkan SK-nya dari itu baru legal resmi. Jadi kalau ada yang buat posko pengumpulan zakat itu tidak dibenarkan lagi sekarang. Ini undang-undang Pak, ya sudah berlaku. Dan hukum fikihnya begitu. Itu memang harus begitu. Ya. Jadi harus ada UPZ di situ, baru dia resmi yang berhak mengungut zakat atau infak. Kecuali kalau belum Basnas itu berdiri di kabupaten kota itu. Oke. Sejak ada undang-undang itu sudah itu. Cukup ya. Jadi demikian saudara penonton. Siapa aja silakan nambah. Baik, durasi. Tadi ditanyakan tentang upaya gitu kan ya, untuk mensosialisasikan. Kita sudah alhamdulillah sudah mensosialisasikan baik itu suatu profesi, pengacara, pedagang dan lainnya, klinik dan sampai kita sudah mensosialisasikan, dan alhamdulillah
di sini hari ini terrealisir gitu kan. Kita menggunakan aplikasi Simbalait. Hari ini ada yang membayarkan zakat mal pribadinya sebesar 2.500.000. Nah, ya. ini Lain semua ya. adalah ini semua adalah hasil sosialisasi kita kepada masyarakat pada umumnya. Ya, sebesar 2.500.000 menggunakan aplikasi Simbalait. Oh, aplikasi Simbalait. Simbalait. Supaya masyarakat tahu ada aplikasi zakat Simbalait Simbalait. yang langsung connect ke Basnas Pusat. Ya. Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Semoga kerja Bapak-bapak menjadi wadah dan nanti diterima oleh Allah SWT. Amin. Karena ini suatu pengabdian, insyaallah. Dan inilah hasil wawancara khusus kita dengan pengurus Basnas Kabupaten Lahat, dan kita berjumpa lagi pada konten-konten menarik yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kok hasil. Anu